Kita itu ketika menghadapi sebuah batasan dan kita belum dapat ide dengan adanya masukan, adanya bantuan gitu ya, terkait dengan apa hal yang memang masih memiliki peluang untuk kita perbaiki dan tingkatkan gitu ya, otomatis ya itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjadi pribadi, menjadi pegawai yang benar-benar terus gitu ya, ada improvement di dalam melaksanakan pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya Andi Umar di program Kursi Tengah. Alhamdulillah di channel JIC TV 40 menit ke depan kita akan berdiskusi. Kursi Tengah sebagai ruang tengah untuk berdiskusi dan berbincang tentang hal-hal yang penting dari dua sisi yang saling menguatkan tentunya. Terima kasih mitra sudah memilih Kursi Tengah hari ini. Kita siapkan satu topik menarik dan sangat apik, sederhana tapi sangat menarik untuk kita diskusikan tentang budaya feedback. Budaya feedback keras, jujur, atau penuh empati, gitu kan? Nah, mitra JIC untuk kita yang hari ini terang saja banyak berdiskusi, baik itu ketika kita menjabat di sebuah posisi di perusahaan atau di komunitas atau bahkan di tengah-tengah keluarga sendiri, bagaimana yang namanya feedback itu amat sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua tentunya ya. Tinggal bagaimana meramu tersebut agar menjadi sesuatu yang bisa kita terima dengan penuh hati, atau barangkali kita berontak tidak suka. Apakah ini memang habit kita sebagai warga Indonesia yang anti kritik gitu kan, atau memang cara menyampaikan feedback tersebut yang kurang mengena pada sisi kehidupan kita. Untuk itu sudah hadir teman bincang kita, beliau sebagai praktisi leadership dan budaya organisasi, ada Dr. Billy Lazuardi yang akrab Andi Umar sapa Dr. Billy. Assalamualaikum Pak Billy. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Senang Sehat, sekali ya? nih bisa ketemu Pak Andi lagi nih ya. Alhamdulillah. Di edisi yang Ketiga. Perjumpaan kita sudah yang ketiga. Tema-tema kemarin mungkin mitra JIC yang sempat menyimak Kursi Tengah dapat menangkap apa yang dipesankan oleh Pak Billy. Oke, Pak Billy, bagaimana sedikit aktivitas sehari-hari? Cukup padat? Alhamdulillah Pak, tapi nggak sepadat Pak Andi. jadi malu ini ada maestro gitu kan. Oke, Pak Billy, tadi Andi Umar sampaikan terkait dengan feedback sebagai budaya feedback. Apakah itu mesti lentur, mesti jujur, atau keras, atau penuh dengan empati. Tapi sebelum kita bicara tentang tipe-tipe feedback itu sendiri, mungkin sedikit makna feedback baik kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat, mobilitas yang cukup tinggi, kita juga ada di tengah pekerjaan gitu kan, tapi sisi lain kita ada di kehidupan sosial. Seperti apa sih Pak makna feedback itu sendiri? Oke, sangat penting Pak Andi, karena feedback itu merupakan salah satu aktivitas kita dalam melaksanakan pekerjaan, terutama di dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi itu kan pasti kita berkoordinasi baik kepada tim kita, kepada masyarakat, maupun juga kepada pimpinan. Nah, dengan adanya feedback ini, kita itu bisa menjadi cermin gitu ya, untuk kita tuh tahu nih, oh ya, saya ini masih ada yang perlu disempurnakan lagi nih, ada yang mesti harus disesuaikan lagi. Jadi dengan feedback ini kita itu mendapatkan amunisi gitu, supaya nantinya kita itu ketika menghadapi sebuah batasan dan kita belum dapat ide dengan adanya masukan, adanya bantuan gitu ya, terkait dengan apa hal yang memang masih memiliki peluang untuk kita perbaiki dan tingkatkan gitu ya, otomatis ya itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjadi pribadi, menjadi pegawai yang benar-benar terus gitu ya, ada improvement di dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti itu Pak Andi. Jadi satu kata feedback itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Oke. Tapi faktanya di lapangan ya Pak Billy. Iya. Kita banyak merasakan bahwa feedback itu seakan sebagai sebuah serangan gitu kan ya. Apakah memang cara kita menyampaikannya yang kurang bagus, ataukah memang tadi kita warga Indonesia yang tidak suka
kritisi gitu kan. Gimana sih Pak sebenarnya? Oke, jadi kembali lagi memang perlu adanya dari sedini mungkin gitu ya, bahwa ya kita itu sebagai pribadi yang nggak sempurna nih, jadi perlu adanya perbaikan persepsi di mana feedback yang kita dapat itu merupakan salah satu bentuk sebuah kepedulian dari teman kita atau mungkin dari pimpinan gitu ya, sehingga nantinya kita nggak terus melakukan kekeliruan. Kadang mungkin menurut kita itu sudah tepat nih, nah tapi ternyata apa yang kita kerjakan ini dari sisi mungkin masyarakat yang menerima jasa ataupun produk kita itu masih kurang klop gitu. Jadi dengan adanya feedback, nah itu merupakan salah satu kepedulian di mana ya kritik-kritik tadi, apalagi kritik yang memang kita ketahui bahwa niatnya itu adalah untuk membantu teman-teman kita ini supaya dapat mengerjakan ataupun mereka itu mendapatkan vision baru gitu ya, terkait dengan metode yang dilakukan, di mana dengan demikian ya diharapkan mereka itu bisa lebih adaptif gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita sudah mempersepsikan bahwa kita itu diserang nih atau merugikan kita nih gitu ya. Apalagi kita ketahui bahwa feedback yang kita dapat itu bukan kepada personal kita, gitu, tapi kepada perilaku kita nih yang mungkin masih jauh dari kata seharusnya atau standarnya seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin di organisasi kita atau dimulai dari keluarga gitu ya, dimana ya kita itu terutama sebagai pimpinan gitu ya, untuk membudayakan terkait dengan tim kita, boleh kok apa sih perilaku saya sebagai pimpinan yang mungkin dalam memimpin rapat atau mungkin terkait dengan sebuah proyek gitu ya, yang mana perlu nih adanya disesuaikan gitu ya, supaya nantinya ya kedepannya itu saya menjadi pimpinan yang lebih baik gitu, ataupun menjadi karyawan yang lebih baik, ataupun juga kalau di keluarga ya saya itu sebagai anak yang bisa diharapkan gitu, ataupun yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik pula gitu di keluarga itu ya. Betul. Oke. Tapi masalahnya feedback itu harus keluar dari top down atau juga sebaliknya Pak. Kalau dalam sebuah keluarga, apakah selalu feedback itu dari keluarga orang tua gitu untuk kita, atau sebaliknya? Atau dalam perusahaan, apakah top manajemen yang memberikan feedback kepada kita, atau juga boleh dari arah luar gitu kan, eksternal, atau dari bawah ke atas? Seperti apa sih Pak? Boleh. Baik, tadi terkait dengan arahnya gitu ya. Iya. Nah, jadi di mana organisasi yang memang profesional gitu ya, kita itu ada namanya kan sistem penilaian 360 derajat tuh ya, di mana kita itu bisa dinilai dari pimpinan ataupun juga dari tim kerja, dari pengguna barang atau produk ya, termasuk juga bagaimana kita merefleksikan diri sendiri gitu, merefleksikan diri sendiri. Nah, di mana kita dimulai pasti pimpinannya dulu gitu, di mana pimpinannya ini harus punya kedewasaan gitu ya, dan dengan pimpinannya yang terbuka, transparan, untuk mempersilahkan tadi ya, kembali lagi untuk timnya kasih saran dong, atau mungkin saya ini lagi butuh ide tambahan gitu ya, ataupun juga mungkin pimpinan ini kadang kita juga kan suka dihadapi dengan berbagai macam alternatif pilihan tuh. Nah, jadi dengan adanya kita mengajak tim kita untuk boleh nih kita sebagai teman berpikir, adanya diskusi dan seterusnya, akhirnya setiap tim itu merasa gimana ya, nggak ada jarak gitu. Kalau saya dengan biasa kembali lagi gitu ya. Nah, pimpinannya itu malah senang gitu mempersilahkan untuk dimana mungkin ada dari dirinya sebagai pimpinan dalam memimpin gitu ya, terkait dengan tim yang ada di ESAS itu, untuk terkait dengan misalnya bagaimana manajemen
dalam proyek kan saat ini sedang membuka bimbel gitu ya, bimbel anak-anak. Nah, ini mungkin bisa nih kita menyesuaikan, jangan di Depok aja misalnya, butuh juga nih karena di Jakarta ini itu banyak loh anak-anak yang juga membutuhkan apa namanya bimbel seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kita itu ada datanya, ada faktanya. Dengan demikian ya kembali lagi gitu ya, bahwa tim kita ini itu bukan terkait dengan perilaku kita diri kita, tapi perilaku kita. Gitu. Jadi nggak ada subjektivitasnya gitu ya. Jadi di mana kembali lagi kita pastikan bahwa ya pimpinan maupun juga pelaksana itu fokusnya adalah ke substansinya gitu, bukan ke siapanya gitu. Terus juga jangan ada gimana ya, serangan balik gitu. Kadang kan kita tuh suka takut karena takut mempengaruhi dari karir kita. Gitu. Jadi artinya tanda kutip kita tidak boleh alergi dengan feedback tersebut. Dan jangan menganggap ini sebagai sebuah serangan perilaku, tapi lebih ke personal ya. Tapi lebih kepada perilaku kita gitu kan. Jadi sekali lagi Mitra JC barangkali penting nih untuk kita sendiri, kita harus membuka diri karena sebenarnya lebih ke sebuah kompas ya, feedback tersebut ya. Sebuah cerminan agar kita tahu arah sesungguhnya, atau paling tidak kita tahu apa yang sedang kita kemas untuk mereka di luar sana gitu kan. Kalau mereka memberikan feedback kepada kita, sesungguhnya oh iya, jadi mereka menangkap kita seperti itu ternyata, dan kurangnya jadi seperti itu. Jadi sebuah tools bagi kita untuk kembali memperbaiki kita secara perilaku ya. Tentang juga organisasi gitu ya. Oke, Pak Billy, kalau tadi beberapa di awal diberikan beberapa pilihan feedback, itu kan ada juga diantaranya yang cukup keras gitu kan, tapi ada juga yang cukup jujur gitu kan, tapi juga ada yang cukup empati menyampaikannya. Kalau Pak Billy secara pribadi dengan segala pengalamannya, entah klien gitu kan, atau rekan diskusi dan lain-lain, sebenarnya dari ketiga atau bahkan lebih dari 3 contoh tadi, mana sebenarnya yang paling terbaik dengan kultur kita hari ini, Pak Billy? Jadi untuk kita melihat atau menerapkan gitu ya, kita memberikan feedback, kita lihat dulu substansinya, kita lihat dulu karakteristik dari teman kita yang akan kita berikan feedback gitu ya. Karena dalam memberikan feedback pun juga banyak hal yang memang harus diperhatikan terkait dengan timing juga gitu ya. Jadi mungkin ketika kita melihat substansinya ini, oh ini merupakan kesalahan ataupun juga hal yang tidak terlalu berbahaya gitu ya, yang masih ringan, ya udah kita bisa secara soft gitu ya. Tapi ketika memang ini sudah terlalu berbahaya, bahkan mengancam keselamatan, terus juga terkait dengan ya keadilan ataupun juga merugikan banyak orang gitu ya, nah, otomatis ya kita memang harus lebih strong gitu ya. Jadi walaupun kita strong, tetap kita juga perhatikan terkait dengan etik kita, supaya nantinya mereka yang mendapatkan feedback kita itu ya tidak merasa direndahkan atau merasa sebagai manusia itu ya tidak, bahkan banyak gitu ya, merasa ya kok seperti gini banget, merasa gitu. Nama baiknya tidak baik jadinya ya, gitu kan ya. Betul, apalagi mungkin di agama kita juga ya, di Islam, di mana sebaiknya itu ya secara private, jangan di depan umum gitu, sehingga bisa menjatuhkan martabat dia gitu. Jadi di mana kita lihat tadi ya situasinya, kondisinya gitu ya, dan tetap kita juga harus memegang nilai-nilai profesionalitas kita. Jadi semarah apapun kita gitu ya, kita harus bisa menjaga kestabilan diri kita gitu ya. Kalau perlu memang ya kita jangan memberikan feedback yang membuat teman kita atau pegawai kita itu akhirnya mereka itu merasa tertindas gitu ya. Kadang banyak sekali ya, termasuk ya mungkin kita yang merasa sudah terdidik sekalipun, ketika memberikan feedback itu sambil melotot gitu ya, sambil marah kayak body language-nya tidak bagus. Atau kita melakukan sesuatu tetap tapi tidak menikmati gitu kan, atau bahkan ada efek yang kurang bagus gitu ya. Betul, akhirnya bisa pegawai, apalagi generasi Z nih. Iya. Nah kan mereka mungkin masih ya kayak teman-teman di sini, itu merasa ya
ada yang trauma, ada yang mungkin akhirnya mereka itu apatis, tidak termotivasi lagi, merasa organisasi ini tidak memberikan kesempatan mereka untuk memberikan masukan atau gimana gitu kan. Jadi bagaimana ya kita sebagai pimpinan itu harus bisa mengendalikan emosi kita, dan dalam menerima ataupun memberi feedback itu pun juga kita harus memang benar-benar menganalisis dulu gitu, supaya nantinya tepat dalam memberikan feedback tadi, substansinya diterima dengan baik oleh sang penerima feedback, dan dia itu tahu gitu, oke, jadi saya apa yang harus saya perbaiki itu terkait dengan materi misalnya, ketika mungkin taruhlah namanya Budi gitu ya. Nah, Budi ini waktu presentasi sudah bagus, cuman datanya masih belum lengkap, terutama di bagian terkait dengan konsumen di segmen lokasi A. Jadi untuk kedepannya Andi tolong dilengkapi lagi, dan juga terkait dengan PPT-nya misalnya itu lebih menarik lah, supaya audiens itu merasa visualisasinya itu dapat. Nah, jadi Andi ini Budi tadi ya, Budi, ya? Okay. Budi ini apa namanya paham gitu. Oh ya, ini loh yang salah. Nah, ini yang harus perbaiki gitu ya. Itu namanya feedback terkait dengan pengarahan gitu ya. Kalau dan begitu pula untuk feedback ini bisa secara langsung diterap oleh karyawan kita namanya si Budi tadi, di mana kita juga harus adil gitu. Ada feedback yang penguatan atau mendukung, misalnya terkait dengan presentasi kemarin, saya suka nih terkait dengan kamu bisa menjawab pertanyaan dari salah satu klien kita yang membuat dia itu paham betul terkait dengan produknya. Peluang produknya ini sangat berpotensi untuk di wilayah klien kita misalnya. Jadi dengan demikian, oh jadi ini ya yang memang harus diterapkan dan dipertahankan terkait dengan informasi produk tadi, supaya benar-benar tersampaikan oleh kepada klien tersebut gitu. Jadi dengan adanya kejelasan, nah itu membuat yang menerima feedback itu fokus kepada substansinya, dia pun juga tidak baper lah kalau kata sekarang gitu ya, dan seperti itu. Jadi yang penting dapat deh. Jadi feedback positif dan juga dilengkapi dengan keterangan penyerta gitu kan. Jadi agar kita bisa jelas, oh iya ternyata di sini yang harus ada perbaikannya gitu kan. Bukan justru feedback negatif gitu kan. Terasa di judge kita kan, kita justru semangatnya semakin mundur, atau mungkin dampaknya juga kurang bagus bagi dirinya dan juga perusahaan di mana contoh kalau tadi si Budi ada di dalam gitu kan. Ini sebagai studi kasus ya sebenarnya yang mungkin barangkali kita bisa temukan. Feedback itu diberikan oleh leader kita atau pimpinan kita, dengan apakah sejauh ini feedbacknya yang positif dan disertakan dengan keterangan sehingga kita bisa lebih luas wawasannya, bisa mengetahui mana perbaikan-perbaikannya, atau justru sebaliknya feedback negatif yang membuat kita semakin mundur ke belakang dari sisi spirit kerja pun gitu ya. Ini menjadi sangat penting sekali lagi teman-teman semua untuk kita lanjutkan kembali diskusi kita masih di kursi tengah tentang budaya feedback terkait dengan keras, jujur, atau penuh dengan empati. Nah, Pak Billy, kita kan pasti dengan tadi rutinitas kita pada beberapa posisi, misal kita sebagai entah itu kepala disebutnya, atau founder, atau owner gitu kan, atau apapun di dalamnya, kita pasti ingin memberikan satu feedback yang jujur gitu kan. Karena tadi pengennya kan dengan keterangan-keterangan yang disertakan tadi itu kan sesuatu yang jujur kita sampaikan. Tapi bagaimana biar tidak merusak perasaannya gitu kan. Tetap dia mau menikmati, mendengarkan, atau bahkan menerima gitu kan. Gimana Pak kira-kira? Oke, baik. Jadi bagaimana supaya bisa diterima dengan baik gitu ya. Jadi di mana kita itu lihat dan sediakan media gitu ya, seperti meja tengah ini, membuat pegawai kita lah, misalnya tim kita yang memang mendapatkan cukup ya poin untuk dia itu memperbaiki kualitas kinerjanya gitu ya. Kita persilakan duduk,
Terus juga kita cari dulu nih gitu, apa terkait dengan kondisi kerjaannya, apa sih yang membuat dia itu mungkin menghadapi kendala dari pekerjaan yang dilakukan sehari-hari gitu ya. Dan kita bisa pelan-pelan sajikan terkait dengan begini loh Pak, karena Pak Budi misalnya ya, Pak Budi ini terkait dengan pengajarannya itu banyak sekali mahasiswa yang komplain terkait dengan gaya Pak Budi mengajar di kelas. Nah, itu disertakan misalnya terkait dengan bagaimana Pak Budi ini dalam menggunakan kosakatanya itu terkait dengan ide dari salah satu atau beberapa mahasiswa yang merasa mereka itu tidak dihargai pendapatnya, terus juga banyak juga yang dimana ya mungkin mereka itu ya merasa kurang mendapatkan bimbingan. Gitu. Jadi itu yang beberapa diantaranya keluhan-keluhan dari masyarakat, dari mahasiswa gitu ya. Dan terus bagaimana mereka itu juga mengharapkan di mana Pak Budi ini bisa membimbing mereka itu terkait dengan misalnya produknya ini mungkin ketinggalan zaman gitu ya, atau terlalu tradisional. Nah, Pak Budi bisa nih memancing mereka untuk meningkatkan atau berinovasi di produk itu. Nah, dengan demikian kan mahasiswa tadi itu nggak merasa kayak kok ide saya atau produk saya itu dikatain sih gitu. Nah, jadi di mana Pak Budi ini kan juga tahu nih, oh ini yang salah gitu ya. Dan di sini bukan Pak Budinya gitu, tapi bagaimana cara dia mengajar gitu. Nah, dengan demikian Pak Budi itu ya bisa memperbaiki nih gitu ya. Dan terus juga mungkin apa yang memang diperlukan gitu ya untuk Pak Budi ini, mungkin apakah butuh adanya pendamping dalam mengajar sehingga nantinya ya mungkin Pak Budi ini bisa saling kolaborasi gitu ya untuk bisa membawa kelasnya itu menjadi lebih menyenangkan untuk mahasiswanya, seperti itu. Jadi apa namanya, dengan demikian kan feedback tadi untuk misalnya Pak Budi sebagai dosen itu ya mendapatkan feedback gitu ya, terus juga memudahkan juga dalam dia itu mengajarnya. Gitu. Kadang kalau nggak dikasih tahu seperti itu, kita juga memberitahukan dampaknya gitu. Dengan demikian Pak Budi ini merasa terbantu, oh ternyata cara mengajar saya itu selama ini ya masih kurang nih gitu. Jadi mendapatkan ilmu lagi nih untuk Pak Budi gitu. Jadi Pak Budi juga oke, terima kasih Pak, udah dikasih solusi juga tadi ya. Jadi biar kedepannya Pak Budi ini semakin banyak nih mahasiswa yang senang sama Pak Budi, seperti itu. Karena kalau tanpa info sebagai sebuah feedback, Pak Budi tidak tahu apa yang ditangkap oleh mahasiswa gitu kan. Dan seperti apa responnya dari setiap materi yang disampaikan gitu kan. Nah, ini juga terkait dengan kehidupan kita secara nyata di tengah-tengah masyarakat ya Pak Billy ya. Begitu pentingnya gitu untuk mendapatkan sebuah feedback yang jujur, daripada mungkin terlalu lembut tapi tidak bisa kita tangkap sehingga tidak ada perubahan prinsip, perubahan yang signifikan dalam diri kita, apalagi terkait dengan produk, kegiatan atau karya kita yang sedang diterima oleh banyak kalangan atau pihak luar sana gitu ya. Oke Pak Billy, nah kita juga ingin berdiskusi sedikit tentang masih di keterkaitan kita dengan feedback ya Pak Billy. Nah, feedback itu sendiri kan kita juga tidak ingin begitu saja lepas, tapi kita ingin terus ada dampak yang sangat-sangat positif. Kira-kira tips apa nih yang ingin Pak Billy sampaikan agar ketika feedback itu ingin kita berikan, apa kita sebagai leader gitu, sebagai pimpinan atau kita sebagai partner gitu kan, agar objek yang kita tuju itu benar-benar ada perubahan dengan feedback yang kita berikan. Oke, baik. Nah, ini udah saya siapkan poin-poinnya. Wah, ada 8. ini clue-cluenya ada sangat. Biar takutnya kelupa gitu. Iya, penting nih Pak Billy. Jadi apa namanya, feedback yang tegas, namun juga kita itu perhatikan etikanya gitu ya. Jadi yang pertama adalah apapun
dimulai dari niat gitu ya. Nah, Oke. Niat pertama nih ya. niat Oke. ya, di mana kita itu niatnya adalah ikhlas untuk perbaikan. Nah, terus juga bukan untuk bagaimana kita tuh pelampiasan. Jadi makanya tadi ketika kita memberikan feedback, kita tuh bukan dalam gimana ya, membawakan itu marah-marah gitu ya. Jadi kita itu ya seperti membimbing gitu ya. Karena kembali lagi, kita sebagai pimpinan yang baik, itu adalah seorang pendidik gitu ya. Jadi di mana kita itu bisa membuat talent-talent di organisasi kita itu bekerja dengan lebih baik dan terus berimprove gitu ya, tiada henti. Karena itu juga salah satu seperti core value gitu ya di Pemda, di mana kita itu ada perbaikan, peningkatan terus-menerus tiada henti. Nah, itu juga salah satu manfaat dari feedback. Karena feedback itu nggak terlepas nih, Pak Andi, dari kita melakukan coaching, mentoring. Nah, feedback itu udah satu paket nih. Jadi di mana dengan feedback itu adalah benefit juga untuk karyawan kita gitu ya. Dengan demikian, kita juga tegas tadi ya, kepada perilaku gitu ya, bukan menyerang secara personal. Jadi kita aman nih gitu ya untuk kedepannya evaluasinya itu tidak membahayakan, tidak merugikan pelaksana kita, tapi malah membuat mereka itu berpeluang untuk bisa naik karir, naik kemampuan, karena ya semakin banyak nih gitu ya, ketika misalnya anaknya Pak Andi gitu ya, males-malesan atau mungkin tidak sesuai terkait dengan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam belajar misalnya. Nah, pastinya kan Pak Andi harus memberikan feedback kepada putra-putrinya Pak Andi gitu kan. Sehingga nantinya putra-putri Pak Andi itu, maaf ya jadi contohnya ke karena saya belum punya anak. Belum nikah Kalau juga punya, belum. Iya, kalau kan anak saya. kita yang jadi sampling ya. Iya. Nah, jadi di mana mereka tuh tahu, oh ya, ini yang benar loh. Oh ya, ini yang tidak baik gitu. Jadi mereka tuh bisa berkembang terus ke arah yang baik gitu ya. Nah, begitu juga. Jadi di mana kita juga dalam membimbing pegawai kita atau putra-putri kita kan pastinya hindari kata-kata yang kasar, umpatan. Kadang banyak nih setuju nih Pak. oknum-oknum pimpinan di mana maaf ya, kata malah seperti nggak ada solusinya gitu ya. Kamu tuh nggak becus banget sih kerjanya misalnya dan seterusnya lah gitu ya. Bukan solusi tawar yang dikedepankan, hanya semacam ego saja gitu ya. Gitu kan dibawa-bawa. Nah, itu destruktif banget nih gitu ya. Jadi pegawai juga dalam hal apa ya yang saya belum benar nih kerjanya gitu ya. Nah, mereka bingung nih, jadi malah jatuhnya ke baper tadi gitu. Malah trauma ya Pak, khawatirnya dengan feedback itu bukan sesuatu yang akrab dan dekat, tapi jadi tanda kutip ketika mendengarkan kata feedback itu takutnya trauma malah gitu kan. Dan akhirnya ada budaya asal Bapak senang, yang penting saya nggak dimarahin, yang penting saya aman. Alhasil karena adanya ketidakjujuran tadi, otomatis ya kita bingung juga nih dalam membuat kebijakan gitu ya, karena semuanya bagus kok, tapi realitanya mungkin kinerja perusahaannya menurun, kok nggak sesuai nih gitu kan, ada anomali. Nah, itulah karena mereka itu bukan fokus untuk perbaikan jangka panjang, tapi hanya untuk menyelamatkan masing-masing sendiri-sendiri gitu. Akhirnya ya organisasi itu juga tidak berimbang gitu kan. Jadi seperti itu. Terus tadi ya apa namanya disampaikan pada waktu dan tempat yang tepat ya, dan juga pastinya harus diperkuat dengan fakta, bukan prasangka gitu ya. Kadang ya kita udah apa ya namanya nggak suka aja nih sama dia, terus akhirnya ya kita menaruh hal-hal yang belum tentu benar gitu ya, terus kita udah menjudge duluan, kadang juga ada seperti itu. Bukan masalah like and dislike ya Pak ya? Itu yang berbahaya gitu ya, karena banyak juga di lapangan yang mungkin manipulatif itu ya, dan bisa dibilang ya mungkin di depan kita baik, di pelaksanaannya tidak sesuai. Jadi kembali lagi beri waktu untuk kita kumpulkan data dan fakta, dan bagaimana kita harus pastikan nih informasi yang kita dapat itu udah benar atau belum sih gitu ya. Kalau perlu ya bagaimana kita bisa dengan dua pihak, dan semakin banyak yang menguatkan, jadi kita bisa memberikan feedback yang
sesuai dengan apa yang di kenyataannya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan adanya tadi ya rencana perbaikan dan solusi. Misalnya kembali lagi deh, maaf nih ya kalau ada yang namanya Pak Budi. Misalnya si Pak Budi ini telat gitu ya. Nah, ini sering banget nih telat dalam memberikan laporan gitu ya. Membuat malah proyek kita akhirnya terkendala nih, bahkan ya terhambat gitu ya. Seharusnya di timeline ini sudah melakukan hal ini, tapi karena Pak Budi tadi akhirnya kita ada butuh penyesuaian kembali gitu ya. Akhirnya molor lah proyek itu. Akhirnya kan mempengaruhi nih citra organisasi secara keseluruhan gitu ya. Nah, otomatis ya kita perlu nih untuk memberikan feedback kepada Pak Budi untuk dimana ketika Pak Budi ini ditanyain dulu gitu ya, Pak Budi apakah berkomitmen nggak untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kita, atau Pak Budi sudah memiliki komitmen yang lain gitu ya. Dan ketika memang Pak Budi ini tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka kita akan bicarakan lebih lanjut terkait dengan bagaimana posisi Pak Budi ini gitu ya. Dan nantinya ketika memang Pak Budi ini masih memiliki itikat baik, komitmen untuk organisasi, maka kita perlu setiap harinya dalam rangka memonitor bagaimana Pak Budi ini memperbaiki kinerjanya, perlu adanya laporan harian gitu ya. Sehingga nantinya kita dapat pastikan gitu ya, Pak Budi ini mendapatkan kesempatan lah untuk memperbaiki kinerjanya gitu ya. Sehingga nantinya Pak Budi pun juga semakin tergerak gitu untuk ya lebih komitmen kepada organisasi. Nah, selanjutnya terkait dengan dia hormati martabat orang yang ditegur gitu ya, dan bagaimana yang penting nih Pak Andi adalah kita sebagai pimpinan harus menjadi contoh kedisiplinan dan integritas. Bagaimana kita bisa memberikan feedback kepada pegawai kita, tapi kita itu melakukan juga kesalahan itu gitu. Misalnya kamu jangan telat datangnya, tapi pimpinan kita sendiri telat gitu kan. Ya. Jadi tidak ada teladan di depan gitu ya. Iya. Terus misalnya kamu kalau dosen ya ke mahasiswa misalnya, kamu harus on cam kalau Zoom gitu ya. Tapi kita dalam sendiri nggak. gitu, kita selalu off cam gitu kan. Jadi lucu gitu. Betul. Nah, jadi di mana kita itu harus benar-benar mewujudkannya gitu ya, melaksanakannya apa yang memang akan kita arahkan nih kepada pegawai kita, sehingga pegawai kita pun juga merasa oh iya benar juga gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya kita melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan kita arahkan, ya akhirnya pegawai pun juga nggak mendengarkan gitu, karena ya Bapak ngelakuin dulu lah gitu ya, baru bisa ngomong. Dan kita juga senang menerimanya dan siap mengeksekusinya gitu kan. Iya, seperti dari feedback itu. yang diberikan. Feedback. Pasti ada lah gerutu-gerutu gitu ya di belakang. Iya, oke. Sudah semua? Sudah. Kalau Pak Billy ini pasti aktivitas kehidupan Pak Billy juga tidak jauh memberikan feedback ya. Atau juga mungkin sekali juga mendapatkan menerima feedback itu sendiri. Pak Billy jujur nih, dari mungkin 3 pilihan yang akan diberikan, challenge nih. Iya. Apakah ketika Pak Billy memberikan feedback itu termasuk yang keras, atau termasuk yang to the point, atau termasuk yang penuh empati nih? Seperti apa Pak Billy? Jujur. Baik. Kalau pertama tadi ya, kalau saya mendapatkan feedback ya, itu banyak nih setelah pelatihan di ESAS, itu salah satu pesertanya tuh mewakili memberikan feedback tuh. Memang kita tuh deg-degan pasti ya. Apa yang kita sudah maksimal memberikan, terus ya kembali lagi ada peserta yang mungkin dia itu enggan gitu ya, atau egonya ketika kita memberikan pujian, kadang ya mereka itu suka ada gitu ya yang kurang gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu yang menjadi perbaikan. Dulu pernah Pak Andi, di mana awal-awal saya ngajar itu Pak Billy lebih banyak interaktif dong ke
kita gitu ya. Kadang ya namanya juga masih baru gitu ya. Nah dari situ saya tuh mulai apa ya, bisa nih menyapa, terus bagaimana memancing mereka itu untuk menjawab pertanyaan saya. Karena ternyata pasar butuh ya interaktif itu gitu kan. Jadi lebih hidup gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, feedbacknya itu mereka enak, katanya. Saya tuh baru pertama kali mengikuti sebuah pelatihan di mana trainernya itu kita tuh membahas masalah dari peserta-pesertanya gitu. Jadi kita tuh kayak mendapatkan konseling gitu, dan dimana setelah pelatihan ini kita tuh mendapatkan solusi loh gitu. Nah jadi dari feedback inilah gitu saya tuh menambah kemampuan baru gitu ya, dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta-peserta lainnya gitu. Jadi ya seneng dari feedback tadi gitu. Nah sekarang ketika Pak Billy memberikan feedback ke orang atau ke klien atau ke mahasiswa dan lain-lain, biasanya lebih cenderung ke mana? To the point aja, atau situasional, atau lebih penuh empati atau keras langsung? Saya pasti empati gitu ya. Empati karena supaya ya jangan sampai ada mahasiswa saya, apalagi mahasiswa saya ada yang red call gitu ya, ada yang udah serem deh, kayaknya nggak mungkin kita kerasin gitu. Gimana ya, apa namanya, memancing dia dengan pertanyaan gitu ya, terkait dengan kebijakan ataupun gaya kepemimpinannya. Dengan demikian biarkan mahasiswa atau peserta pelatihan ini berpikir gitu, dan memposisikan mereka terkait dengan misalnya yang menjalankan kebijakan tadi, apakah ini udah layak belum sih gitu ya. Dengan demikian tuh mereka introspeksi sendiri gitu, tanpa harus kita seolah-olah kayak seperti arahkan lah gitu ya. Dan akhirnya ya mereka itu lebih berkomitmen dan sesuai dengan apa yang kita pancing tadi, seperti itu. Jadi lebih kepada empati, terus juga secara tidak langsung gitu ya, memberikan ya pembaharuan dari apa yang atas kebijakan yang mereka buat gitu. Oke. Bukan kerasnya, repot kalau keras ya. Keras. Malah nanti dapat masalah baru. Karena kita pasti akan berpikir panjang ya Pak ya. Karena klien demi klien atau customer demi customer pasti akan banyak info didapat dari customer sebelumnya gitu kan, atau rekomendasi dari customer atau klien sebelumnya gitu kan, ke pelanggan atau customer berikutnya gitu ya. Kalau kita nyaman kan besok-besok juga malah minta solusi atau minta feedback dari kita gitu, tanpa harus kita memaksa gitu, adanya ya dari pesertanya langsung gitu ya, karena apa namanya, mereka nyaman gitu kan. Baik. Nah kita bicara karena kursi tengah ini diprioritaskan untuk para manajer muda, para pembisnis muda gitu, atau startup yang hari ini baru saja menjabat sebuah posisi tawar, posisi jabatan yang dirasa penuh dengan tantangan dan masih ada tanda kutip keraguan-raguan gitu. Pak Billy, kira-kira feedback bagi seorang manajer muda ini sesuatu yang harus segera disiapkan, atau biarkan dalam keraguan-raguan dengan waktu yang menjawab? Atau seperti apa sebenarnya buat manajer muda tentang feedback ini? Jadi yang pertama, kita harus misalnya mendapatkan feedback ya, kita harus respon langsung respon. Artinya tidak ditunggu atau tidak menunggu atau gimana? Pertama kita harus hargain dulu gitu ya, yang memberikan respon dengan terima kasih gitu ya, karena dia tuh udah peduli sama kita gitu. Terima kasih atas feedbacknya. Saya akan mendiskusikan kepada tim gitu ya, ataupun juga saya akan merefleksikan kembali cara saya menjalankan tugas saya. Nah ini penting nih, ini penting. Jadi jangan reaktif negatif ya Pak ya, tapi tampung terlebih dahulu. Tampung dulu gitu ya. Nah nantinya baru nih kita filter lagi gitu ya, apakah ini itu cuman noise gitu ya, cuman ya inilah gitu ya, gerutu dinamika atau aja gitu kan. Misalnya kalau saya ke kantor Bapak itu macet, nah itu kan udah di luar kewenangan kita, jadi akhirnya mah udah cuman dia pengen melampiaskan apa emosi dia aja. Nah tapi kalau misalnya terkait dengan cara kita mengelola front office, misalnya front office-nya itu masih banyak yang belum mengetahui terkait dengan informasi di kantor, nah itu bisa nih gitu ya untuk kita memberikan coaching atau pelatihan, sehingga nantinya di front office itu mereka itu bisa
memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada nasabah misalnya, ataupun juga terkait dengan kita, misalnya Pak Billy, ini saya mau koordinasi, kok Bapak susah ya ditemuin. Nah itu kan kinerja kita tuh, ya udah, jadi kita adalah sebelum melakukan giat mengikuti rapat misalnya, kita sediakan untuk masyarakat atau mahasiswa ngadep kita di pagi misalnya, seperti itu. Jadi ada win-win solution lah gitu ya, terkait dengan feedback yang kita dapati nih, seperti itu. Jadi supaya nantinya di organisasi kita gitu ya, itu bisa sama-sama maju nih gitu ya. Karena pernah juga Pak di ESAS gitu ya, ada peserta yang mengasih feedback terkait dengan salah satu adminnya, dan adminnya itu masih baru. Mungkin karena banyak kali ya pekerjaan dan baru-baru bekerja, salah ketik nih gitu kontrol jadi pip gitu ya. Nah terus saya memberikan langsung respon gitu ke yang memberikan feedback tadi. Terima kasih atas infonya. Ini sudah saya sampaikan ke beliau. Beliau pun juga sudah minta maaf dan memperbaiki ketikannya. Dan saya selaku trainer gitu ya, memohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu. Jadi feedback tadi itu, dan karena ini feedback juga terkait dengan pelayanan gitu ya. Nama pesertanya tadi itu juga akhirnya nggak fokus lagi ke masalahnya karena udah selesai, dan dia tuh semakin senang gitu atas ya feedbacknya ini diterima dengan baik gitu. Apalagi feedback yang cukup cepat dan positif gitu ya. Jangan didiemin. Kalau didiemin ini dan nggak dilaporin, ya peserta itu merasa feedbacknya ini nggak nggak diperhatikan gitu. Iya, apalagi sekarang era sosmed, takutnya bumerang baru buat lembaga kita atau organisasi kita ya. Betul. Artinya didemin aja kurang bagus, apalagi tidak direspon ya Pak ya. Mungkin trust itu harus dibangun. Betul. Mungkin kalau di medsos, misalnya ada nih yang kayak komplain. Nah kita jawab aja di bawahnya, udah saya DM ya Kak. Nah di DM itu tuh baru jangan jangan di forum umum ya. Kalau jangan di publik ya. Betul, takutnya ada yang komplain lain dari masalah A, jadi dua masalah gitu. Atau yang tidak tahu jadi pengen ngerecokin. Kadang gitu ada orang gabut kan, udah panasin aja. Jadi kalau tadi Pak Billy bilang, tidak saja apa bentuk feedbacknya, tapi di mana dan kepada siapanya juga penting ya. Kalau rasanya kalau cukup di DM ya di DM, karena persoalannya kan personal dengan si satu orang itu, gitu kan, harus lebih ciamik menempatkan itu ya. Betul. Oke Pak Billy, di akhir perjumpaan kita barangkali ada yang ingin disampaikan untuk para manajer muda atau para pengelola bisnis yang masih newbie atau startup yang hari ini perlu ekspansi lebih, dan satu sisi memang sedang menyiapkan diri lebih besar lagi dari organisasi yang sedang dikelola. Mungkin ada pesan nih. Oke, baik teman-teman. Jadi dalam kita menerima feedback, kita harus menerimanya dengan kepala dingin gitu ya, bahwa perbaiki perspektif kita bahwa feedback ini merupakan modal kita untuk perbaikan kinerja kita, sehingga nantinya ke depan kita bisa menjadi pimpinan, menjadi karyawan yang lebih profesional gitu ya, sehingga nantinya kita terus nih mendapatkan bahan baku untuk kita pelajari, kita kembangkan. Kita dari feedback itu juga bisa loh mendapatkan inovasi gitu ya, mendapatkan di mana kita itu bisa terus berkembang gitu ya. Dengan kita semakin berkembang, otomatis output yang kita hasilkan juga semakin berkualitas gitu ya, sehingga nantinya kita bisa memberikan dampak yang signifikan dan juga berkelanjutan, sehingga nantinya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi tim yang lebih kuat ya, sehingga nantinya kepuasan dari masyarakat, dari pengguna barang dan jasa, dan seterusnya itu semakin optimal, dan mereka semakin loyal kepada perusahaan kita ataupun juga produk kita gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Baik Pak Billy dan juga Mitra Jesse, terima kasih catatan akhirnya ini sebagai
closing statement yang yang kita ramu dari tema seputar budaya feedback, keras, jujur, atau penuh dengan empati ya. Intinya bukan pada seberapa keras tapi seberapa kita ingin menjadi lebih baik ya Pak dari feedback yang diberikan kepada kita atau apa yang kita berikan kepada orang lain gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Billy atas waktu, informasi dan ilmunya untuk Andi Umar dan juga Mitra GC, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di kursi tengah edisi berikutnya. Kami berdua pamit undur diri dan terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.